Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan KW Official. Jadi di video kali ini kita kedatangan Honda Astrea 800, dimana motor ini nggak mau hidup ya, atau susah hidupnya teman-teman. Jadi sebenarnya motor ini udah lama terduduk ya, atau udah lama itu terdiam atau nonggok di rumah, di garasi itu udah lama, sekitar hampir setahun kalau nggak salah, atau mungkin lebih, entah juga. Kata orangnya sih udah lama terduduk, jadi mau dihidupkan kembali dan ingin diperbaikin. Langsung aja kita ke unitnya, let's go. Apa aja yang rusak? Oke, jadi ini unitnya teman-teman, Astrea 800 ya. Bisa dilihat kondisinya seperti ini, udah berdebu-berdebu ya. Ini pun sebelumnya udah pernah dilap-lapin sama yang punya, banyak kali debunya. Jadi permasalahan motor ini nggak mau hidup karena udah lama sebelumnya mati dan nggak dihidupkan, dan ini mau dihidupkan kembali. Bisa dilihat sawang-sawangnya banyak banget. Emang ini udah lama banget sih teman-teman. Oke, jadi saya sekalian memberikan tips untuk teman-teman ya, atau tutorial cara memperbaiki motor yang nggak hidup sama sekali. Itu ada 3 hal ya yang bisa yang bisa menyebabkan motor atau mesin itu hidup, yaitu yang pertama itu ada bahan bakar bagus atau enggak, atau ada atau enggaknya bahan bakar. Dan yang kedua itu adalah di pengapian, dan di pengapian itu kita cek dulu itu dari kabel koil sini. Kita cek dari kabel koil, kita tes gantung itu ada apinya atau enggak. Kalau misalnya aman atau enggak ada, kita beralih ke CDI. Nah, kita CDI, nanti kabel CDI dalam sini sih ada. Nah, itu nanti kita cek dari kabel CDI masuknya, itu kita cek, kita gesek-gesek gini, kita engkol-engkol. Contohnya seperti ini, misalnya enggak dari koil ya. Ini kita engkol-engkol, kemudian kita gesek-gesek gini, keluar api enggak. Kalau ada berarti aman, berarti yang bermasalah ada di koilnya. Kalau misalnya koilnya aman, kita beralih lagi ke yang terakhir tadi, yaitu ke kompresi. Kalau kompresinya itu low atau rendah, maksudnya di kita sela ini, kita engkol terlalu ringan, itu kemungkinan itu ada banyak hal. Yang pertama itu rantai keteng atau rantai temeng, itu bisa kemungkinan lolos atau udah kendor atau lompat dari jalurnya. Dan yang kemudian yang kedua itu ada di bagian klepnya, bisa kepadatan di bagian sini, celah klepnya itu bisa kepadatan atau terlalu padat, jadi menyebabkan setelan klep, baut setelan klepnya itu terlalu menekan klep, jadi mengakibatkan ada celah di bagian klepnya. Itu yang mengakibatkan kompres itu menjadi low, jadi kompresnya itu bocor teman-teman. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu di bagian ring pistonnya. Kita cek ring pistonnya itu masih bagus atau tidak. Maksudnya biasanya ring kompresinya di bagian piston itu sudah haus atau kemakan sebelah atau nggak mau balik ya teman-teman. Oke, langsung kita cek aja satu persatu ya. Yang pertama ini kita cek di bagian minyaknya dulu, yang lebih mudah. Kita cek, agak susah. Oh, ada teman-teman, minyak masih ada ya. Lebih jelasnya lagi kita cek ya. Oke, masih banyak, kurang lebih sekitar 2 literan ada. Kemudian kita cek di bagian kompresi pengapian dulu. Kita ikuti dulu langkah-langkah yang tadi. Jangan deh, kita tes kompresi aja, kemudian api. Kita tes bagian kompresi dulu, kita selah. Ini sepertinya engkolnya terlalu ringan teman-teman. Ya, kalau untuk bagian kompresi kurang lebih sekitar 50% ya, karena motor tua juga. Kemudian ini cc-nya pun kecil, jadi kompresi nggak terlalu berat banget. Kita cek dulu bagian pengapiannya. Pengapian kita bisa cek koilnya dulu.
Oh, kontak belum on. Strum saya. Nampak nggak? Oke, ada ya teman-teman. Oke, pengapian oke. Berarti ini kita masih PR di bagian kompresi teman-teman. Kita kompres-kompresi dulu. Ada ya. Ini nanti akan kita cek dulu di bagian rantai ketengnya. Oke, kita tes dulu soalnya ini rantai ketengnya agak bunyi ya teman-teman kalau di engkol. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu nampak banget suaranya, tapi kalau langsung ini suaranya terasa banget, atau kemungkinan lari dari topnya atau gimana. Betul, bisa dilihat teman-teman ya. Ini kendor banget sih. Ini kemungkinan lari topnya. Oke, kita cek dulu. Kita membuka di bagian sini ya, sama atasnya, tutup sini. Kita topkan dulu. Oke, berawal dari depan dulu, kita tes. Kita topkan. Nah, di sini harusnya posisi top teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini dia ada garisnya, ada tandanya maksudnya. Nah, itu tanda lingkaran itu di sini harusnya. Kemudian kita cek di bagian sininya. Nah, di sini lari teman-teman. Kita cari bagian topnya dulu di sini. Nah, ini posisi topnya di sini teman-teman. Bisa nampak ya garis strip dan juga T. Ini kemudian sudah benar ternyata. Tapi ini emang terlalu renggang banget ya. Kemungkinan nanti akan kita beritahu sama yang punya ini rantai ketengnya bermasalah, biar sekalian kita ganti, sekalian kita servis ya. Kemudian ini kita akan cek karburatornya dulu berfungsi atau enggak. Terus sebelum itu kita tes dulu. Soalnya ini bagian kompresinya 50% tadi teman-teman. Ini kita tes. Oke, jadi ini busi sudah kita pasang. Jadi ini akan kita tes kop dari sini, karena dari sini juga belum bisa memastikan juga teman-teman ya. Jadi akan kita tes, kita kop dari sini. Ini tangan kita akan kesedot atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti kemungkinan emang ada di bagian kompresinya bermasalah. Kita tes dulu. Ini enggak, sama sekali enggak ada ngisap teman-teman ya. Kalau minyak emang keluar, cuma ini jari kita nggak ada kehisap ke dalam, berarti emang kompresinya lemah. Dan ini akan kita bongkar. Tapi sebelumnya kita konfirmasi dulu sama yang punya. Oke, mungkin akan kita lanjut, dan ini akan kita skip dulu. Kita sampai terima kabar dari yang punya. Oke. Jadi ini udah kita konfir tadi sama yang punya motor, dan ini akan kita bongkari karena kata orangnya udah bongkarin aja, yang penting hidup dan bisa jalan lagi. Oke, langsung kita bongkar aja. Let's go.
Oke guys, jadi ini udah kita bongkarin mesinnya dan akan kita cek satu persatu ya. Dari bagian ringnya emang udah mulai haus. Udah mulai haus ya teman-teman. Kemudian untuk bagian deksel, ini sepertinya banyak terjadi kebocoran. Nanti akan kita bongkarin tuh. Bisa dilihat ya, ada yang selip teman-teman. Tuh, nampak ya. Di bagian klep intake-nya terlalu longgar. Itu penyebabnya. Terjadi hilang kompresi ya. Oke, langsung kita lepas saja pistonnya, kemudian kita bersihkan dan kita cari tahu apa-apa aja yang bermasalah. Oke guys, jadi udah kita bersihkan bagian-bagian yang perlu kita cek ya. Seperti piston ini masih menggunakan oversize standar teman-teman. Jadi emang sebelumnya ini motor sepertinya baru ganti blok ya, makanya oversize masih menggunakan standar. Cuma ini bloknya ini barang biasa ya teman-teman, nggak ori, melainkan biasa. Kemudian di bagian head atau di bagian dekselnya ini yang bermasalah di bagian klep. Bisa dilihat, nah ini oblak banget teman-teman. Ini botol klep atau bambu klepnya ini udah cacat. Kemudian di bagian klep atau di bagian payungnya ini juga udah parah banget sih, udah runcing. Udah terlalu runcing banget. Kemudian juga di bagian settingan klepnya ini juga udah dalam. Ini nanti mungkin akan kita ganti settingan, atau kalau masih bisa dicuci setting aja. Kalau untuk di bagian klep exhaustnya masih aman, klep apinya masih aman, cuma nanti akan kita ganti satu set aja klepnya biar lebih aman lagi. Untuk di bagian blok celahnya bisa dilihat ya teman-teman, tebel banget jaraknya. Salah satunya selain klep tadi, ring juga mempengaruhi ya teman-teman, hilang kompresi. Ini akan kita tes menggunakan piston ya. Akan kita masukkan pistonnya. Nah, kita sorong seperti ini untuk mencari tahu masih tetap jaraknya jauh banget teman-teman. Tuh, jauh banget ya. Ini dia. Dan kalau untuk buringannya atau liner dalamnya ini ya namanya barang biasa, kita nggak bisa berharap banyak teman-teman. Ini yang seperti pulau-pulau ini, nah itu kropos teman-teman, bisa nampak ya dari video. Nah itu kropos-kropos. Emang merata blok-blok sekarang ini, terutama yang biasa-biasa. Jangankan yang biasa, yang ori aja masih sering berpori gitu teman-teman. Apalagi yang biasa. Cuma ya kalau untuk hidupkan aja not bad lah, masih bisa. Kalau untuk lainnya aman, belum dalam juga termakannya, masih bisa kalau untuk kita colok-colok ring aja. Cuma mungkin ya agak berasap-berasap tipis lah. Ya nanti tergantung lagi sama yang punya motor ya. Ini mau kita buringkan atau lemar atau ganti ring aja gitu. Oke, mungkin ini aja. Nah, akan kita lanjut lagi nanti hasil berikutnya ya dari yang punya motor. Oke guys, jadi ini mesin udah kita pasang untuk bagian blok, kemudian bagian rantai ketek juga udah kita pasang. Kalau untuk ring piston kita menggunakan karena kemarin merek Gen 5 itu nggak ada, ring piston Grand nggak ada atau Gen 5 ya. Jadi kita menggunakan punya Bit ya dengan kode KVY. Nah, seperti ini dia. Jadi ini solusi juga untuk teman-teman kalau misalnya barang
ring piston ini menggunakan motornya jenisnya Supra X lama atau Supra Pit lama, itu bisa dialternatifkan menggunakan ini ya, ring piston punya bit karburator atau dengan kode KVY. Jadi ini bisa dipakai teman-teman, ini untuk sepeda motor Mio juga bisa. Jadi simple lah, harga pun lebih murah ini daripada ring piston yang mereknya GN5 ya teman-teman. Kemudian untuk seal clamp atau o-ring clamp kita menggunakan suku cadang. Ini dia. Kemudian untuk rantai keteng ini kita ambil yang nomor 2 nya teman-teman. Bungkusnya udah saya buang, tak mana udah lupa. Oke, mungkin kita rakit aja. Oh iya, satu lagi. Ini untuk klep juga kita ganti teman-teman, kemarin menggunakan merek RKN ya. Pokoknya ini barang di bagian head ini menggunakan barang yang sedang lah, menggunakan barang sedang. Kemudian untuk botol klepnya kemarin juga udah kita ganti. Nah ini dia, ini yang lama udah oblak teman-teman klepnya, jadi ya diganti klep baru juga masih oblak juga, makanya ini kita ganti. Udah kita ganti menggunakan merek Desin ya, semoga awet. Oke, lanjut aja ke pemasangannya, let's go. Oke guys, jadi motornya udah kita rakit ya, mesinnya udah terpasang semua. Dan ini waktunya kita tes untuk hidupin mesin ya, atau kita dengerin suaranya bisa hidup atau enggak. Kalau kita tes kompres tadi udah padat semuanya. Oke, kita tes dulu ya. Untuk engkol, udah keras, udah jos ini. Kita tes hidupin, bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung hidup teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya motor yang bermasalah atau nggak mau hidup, usahakan cek tiga komponen yang saya sebutin di awal ya. Cek kompresinya dulu, kemudian cek minyak, kemudian cek pengapiannya. Kalau salah satu di antara tiga ini nggak ada yang hidup atau nggak lengkap, itu motor nggak bakal bisa hidup teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye-bye. Oke guys, segini video dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga komen. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya Ridwan KW dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.